Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 matrik. Kita fokuskan pada materi perkalian 2 matrik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 23 sampai 26 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi perkalian 2 matrik. Misalkan ada suatu permasalahan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki beberapa kontrak pekerjaan di 3 lokasi berbeda, yaitu Kota Pontianak, Surabaya, Makassar. Berikut ini adalah data banyaknya karyawan pada perusahaan di ketiga lokasi tersebut. Berikut datanya yaitu pada tabel 1.5, data banyak karyawan. Ini adalah lokasinya dan ini adalah data karyawan tetap dan karyawan paruh waktu. Besar gaji per hari untuk karyawan tetap 125.000, sedangkan untuk karyawan paruh waktu 80.000. Dengan menggunakan konsep matrik, dana yang harus dikeluarkan perusahaan perharinya pada setiap lokasi dapat diperoleh sebagai berikut. Misalkan data banyak karyawan menjadi matrik A dan besar gaji karyawan dalam ribuan rupiah menjadi matrik B. Untuk matrik A, dari tabel 1.5 didapatkan pada baris pertama yaitu Kota Pontianak, baris kedua Surabaya, dan baris ketiga Makassar. Sedangkan matrik B berdasarkan gaji perharinya, yaitu 125 dan 80. Dana yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut dinyatakan dalam matrik dengan mengalihkan matrik A dengan matrik B, sehingga didapat AB sama dengan matrik A dikalikan dengan matrik B. Kalau kita kalikan 450 dikali dengan 125 dan 120 dikali dengan 80. Untuk baris kedua, 380 kita kalikan dengan 125 ditambah dengan 140 dikali 80. Baris ketiga, 420 dikalikan dengan 125, 87 dikali dengan 80. Hasilnya adalah 65.850, baris kedua 58.700, baris ketiga 59.460. Eksplorasi perkalian 2 matrik. Kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut. Nomor 1, interpretasikan setiap elemen matrik hasil perkalian matrik di atas. Kita harus ingat hasilnya adalah seperti ini. Untuk baris pertama artinya adalah dana untuk karyawan di Kota Pontianak sebesar 65.850.000. Baris kedua, dana untuk karyawan di Kota Surabaya sebesar 58.700.000. Untuk baris ketiga, dana untuk karyawan di Kota Makassar sebesar 59.460.000. Nomor 2, perhatikan ordo matrik A dan ordo matrik B dan ordo matrik AB. Bagaimana dugaanmu? Matrik A, ordonya adalah barisnya sebanyak 3, kolomnya ada 2, maka A 3 kali 2. Matrik B, barisnya ada 2, kolomnya ada 1, 2 dikali 1, sehingga menghasilkan matrik AB. Yang ini 2-nya menjadi hilang, hasilnya adalah 3 dikali 1. Ada 3 baris dan 1 kolom, sehingga matrik A berordo 3 kali 2, matrik B berordo 2 kali 1, dan matrik AB berordo 3 dikali 1. Perkalian matrik A dengan matrik B dapat dilakukan apabila banyak kolom pada matrik A
sama dengan banyak baris pada matrik B. Hasil perkaliannya adalah sebuah matrik dengan baris sebanyak baris matrik A dan kolom sebanyak kolom matrik B. Nomor 3, apabila salah satu kolom pada matrik A dihilangkan, apakah perkalian matrik A dengan matrik B dapat dilakukan? Jelaskan. Matrik A yang kolomnya dihilangkan salah satunya, maka matrik A berordo barisnya ada 3, kolomnya ada 1, 3 kali 1. Sedangkan matrik B barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Karena di sini tidak sama, maka tidak bisa dikalikan. Sehingga apabila salah satu kolom pada matrik A dihilangkan, perkalian matrik A dan matrik B tidak dapat dilakukan. Hal ini karena terdapat elemen baris matrik B yang tidak memiliki pasangan dengan elemen kolom matrik A. Nomor 4, buatlah simpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulannya yaitu, jika matrik A adalah matrik berordo M kali N dan matrik B adalah matrik berordo N kali P. Karena N-nya di sini sama, sehingga hasil matrik A, B berordo M kali P. Perkalian matrik A dengan matrik B dapat dilakukan apabila banyak kolom pada matrik A sama dengan banyak baris pada matrik B. Elemen-elemen pada matrik AB dapat diperoleh dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matrik A terhadap elemen kolom ke J pada matrik B. Kemudian hasilnya ditambahkan. Setiap elemen baris matrik A berkorespondensi satu-satu dengan setiap elemen kolom matrik B. Definisi 1.6. Perkalian dua matrik. Jika matrik A berordo M kali N, bisa ditulis seperti ini. Matrik A M dikali N dikalikan dengan matrik B berordo N kali P. Di sini sama, sehingga hasilnya adalah matrik AB atau matrik C yang berordo M dikali P. Contoh 1.7, perkalian dua matrik. Jika matrik A dan matrik B, tentukan matrik AB dan matrik BA. Matrik A berordo barisnya ada 3, kolomnya ada 3, 3 kali 3. Matrik B berordo barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Sehingga kalau A dikali B ini sama, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2. Kita kalikan, ini matrik A dan ini adalah matrik B. Cara mengalikannya, negatif 7 dikali 1. 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikali 2. Hasilnya seperti ini. Kolom berikutnya, negatif 7 dikali 2. 2 dikali 3, negatif 2 dikali 0. Begitu juga untuk baris selanjutnya, 1 dikali 1, 0 dikali negatif 1, negatif 1 dikali 2. Kolom berikutnya, 1 dikali 2, 0 dikali 3, negatif 1 dikali 0. Baris ketiga, 2 dikali 1, 3 dikali negatif 1, negatif 1 dikali 2. Kolom yang nomor 2 untuk matrik B, 2 dikali 2, 3 dikali 3, negatif 1 kali 0. Hasilnya negatif 7 dikali 1, negatif 7, 2 dikali negatif 1, negatif 2, negatif 2 dikali
2, negatif 4. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 13. Yang ini negatif 8, baris kedua negatif 1, 2, baris ketiga negatif 3, 13. Maka ini adalah matrik AB. Bagaimana matrik BA? Untuk matrik BA berarti matrik B ordonya adalah 3 dikali 2 dikalikan dengan matrik A 3 dikali 3. Bagaimanakah dengan BA? Karena di sini tidak sama, maka tidak dapat dikalikan. Mari mencoba 1.7. Jika matrik C dan D, tentukan matrik CD dan matrik DC. Matrik C ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3, 2 dikali 3. Matrik D barisnya ada 2, kolomnya ada 2, 2 dikali 2. Sehingga kalau C dikali D, karena di sini tidak sama, sehingga matrik CD tidak dapat dilakukan perkalian. Sekarang matrik DC. Matrik D ordonya adalah 2 dikali 2. C 2 dikali 3. Karena di sini sama, maka dapat dilakukan perkalian. Sehingga matrik DC hasilnya adalah 2 kali 3. Kita kalikan matrik D 1 negatif 4 8 2. Matrik C 1 negatif 3 3. Baris yang kedua 1 2 2. Kita kalikan 1 dikali 1 ditambah negatif 4 dikali 1. Kolom yang kedua 1 dikali negatif 3 ditambah negatif 4 dikali 2. Kolom yang ketiga 1 dikali 3 negatif 4 dikali 2. Untuk baris yang kedua, matrik D 8 dikali 1 2 dikali 1. 8 dikali negatif 3 2 dikali 2. 8 dikali 3 2 dikali 2 sama dengan 1 kali 1 1 ditambah negatif 4 kali 1 negatif 4, berarti di sini negatif 3. 1 kali 1 1 ditambah negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 1 kali negatif 3 negatif 3 ditambah negatif 4 kali 2 negatif 8. 1 kali 3 3 ditambah negatif 4 kali 2 negatif 8. 8 kali 1 8 ditambah 2 kali 1 2. 8 kali negatif 3 negatif 24 ditambah 2 kali 2 4. 8 kali 3 24 ditambah 2 kali 2 4. 1 ditambah negatif 4 negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 8 negatif 11. 3 ditambah negatif 8 negatif 5. 8 ditambah 2 10. Negatif 24 ditambah 4 negatif 20. 24 tambah 4 28. Maka ini adalah hasil dari matrik DC. Mari berpikir kritis.
Sebuah industri rumah tangga memproduksi keripik tempe, keripik pisang, dan keripik kentang. Makanan tersebut dipasarkan di tempat A, B, dan C. Banyaknya keripik dalam top list disajikan pada matrik P berikut. Untuk matrik P ini, kolom yang pertama adalah tempat A, kolom yang kedua tempat B, kolom yang ketiga tempat C. Kolom dalam matrik P berturut-turut adalah tempat A, B, dan C. Adapun barisnya secara berturut-turut menunjukkan keripik tempe. Yang ini baris pertama adalah tempe, baris yang kedua pisang, dan baris ketiga adalah kentang. Harga untuk setiap top list keripik dalam rupiah dinyatakan dalam matrik berikut, yaitu matrik Q. Keripik tempe 20.000, keripik pisang 15.000, keripik kentang 30.000. Nomor 1, tentukan matrik PQ. Matrik PQ, matrik P yaitu 15, 12, 20, 25, 10, 15. Baris ketiga 15, 15, 20. Matrik Q 20.000 kita tulis 20, 15.000 30. Kita kalikan. Sebelumnya kita perhatikan ordo matrik P. Matrik P ordonya adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 3. 3 dikali 3. Matrik Q barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Kalau ini dikalikan, maka matrik P Q hasilnya adalah ordo 3 dikali 1. Kita kalikan 15 kali 20, 15 dikali 20 ditambah 12 dikali 15 ditambah 20 dikali 30. Baris yang kedua 25 dikali 20, 10 dikali 15, 15 dikali 30. Baris yang ketiga 15 dikali 20 ditambah 15 dikali 15 ditambah 20 dikali 30 sama dengan 15 dikali 20 300 ditambah 12 dikali 15 180 ditambah 20 dikali 30 600. 25 dikali 20 500 ditambah 10 kali 15 150 ditambah 15 kali 30 450. 15 dikali 20 300 ditambah 15 kali 15 225 ditambah 20 kali 30 600 sama dengan 300 tambah 180 ditambah 600 1080. 500 tambah 150 ditambah 450 1100. 300 tambah 225 ditambah 600 1125. Kalau kita kembalikan ke asal karena ini ribuan, maka PQ itu sama dengan 1.080.000. Baris yang kedua 1.100.000. Baris yang ketiga 1.125.000. Ini untuk harga keripik tempe. Baris yang kedua untuk keripik pisang. Baris ketiga adalah keripik kentang. Nomor 2, apakah matrik PQ merupakan matrik
pendapatan untuk setiap tempat, matrik PQ bukan merupakan matrik pendapatan untuk setiap tempat. Karena ini adalah harga masing-masing keripik tempe. Apabila ia, interpretasikan setiap elemen matrik tersebut. Namun apabila tidak, karena di sini tidak, carilah solusi agar menemukan matrik pendapatan untuk setiap tempat. Agar menjadi matrik pendapatan, maka kita harus mencari solusinya adalah agar menemukan matrik pendapatan yang tepat adalah menentukan matrik P transpose Q dengan PT atau P pangkat T merupakan matrik transpose dari matrik P. Kalau ini adalah matrik P-nya, maka matrik transposnya yaitu baris pertama 15, 12, 20 kita jadikan kolom 15, 12, 20. Ini harga keripik tempe. Baris yang kedua 25, 10, 15. Ini keripik pisang. Baris yang ketiga 15, 15, 20. Ini keripik kentang. Kita kalikan dengan Q, sehingga P transpose Q sama dengan transpose dari matrik P yaitu 15, 25, 15, 12, 10, 15, 20, 15, 20. Dikalikan dengan matrik Q yaitu 20, 15, 30. Kita kalikan 15 dikali 20, 300. 25 dikali 15, 375. Ditambah 15 dikali 30, 450. Baris yang kedua 12 dikali 20, 240. Ditambah 10 kali 15, 150. Ditambah 15 dikali 30, 450. Baris yang ketiga 20 dikali 20, 400. Ditambah 15 dikali 15, 225. Ditambah 20 dikali 30, 600. Sama dengan ini kita jumlahkan baris yang pertama sama dengan 1125. Baris yang kedua 840. Baris yang ketiga 1425. Baris yang ketiga 1225. Sehingga P transpose Q kita kembalikan karena ini ribuan. Untuk tempat A yaitu 1.125.000. Tempat B 840.000. Tempat C 1.225.000. Sehingga dapat disimpulkan di sini pendapatan dari hasil penjualan keripik di tempat A sebesar 1.125.000, tempat B sebesar 840.000, tempat C sebesar 1.225.000. Sifat 1.3. Sifat-sifat perkalian dua matrik. Misalkan matrik A, B, C, dan I merupakan matrik-matrik berordo sama. I merupakan matrik identitas, maka berlaku yang pertama adalah sifat asosiatif. Dalam kurung matrik A dikali B dikali C sama dengan matrik A dikali dalam kurung BC. Misalkan ini adalah matrik A, matrik B, dan matrik C. Kita kalikan. Untuk ruas kiri A dikali B terlebih dahulu, setelah itu kalikan dengan C. Ini adalah matrik A dikali matrik B. Yang ini adalah matrik C. Kita kalikan.
1 kali 2 ditambah negatif 2 dikali 1. Untuk kolom yang kedua, 1 dikali 0 ditambah negatif 2 dikali negatif 3. Untuk baris yang kedua, 3 dikali 2, 0 dikali 1. 3 dikali 0, 0 dikali negatif 3. Setelah itu kalikan dengan matriks C. 1 kali 2, 2 ditambah negatif 2 dikali 1, negatif 2. 2 ditambah negatif 2, 0. 1 kali 0, 0. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. 3 dikali 2, 6. Ditambah 0 dikali 1, 0. Berarti hasilnya adalah 6. 3 kali 0, 0. 0 dikali negatif 3, 0. Maka ini adalah hasil matriks A, B. Setelah itu kita kalikan dengan matriks C. 0 dikali 4 ditambah 6 dikali negatif 1. 0 dikali 5, 6 dikali negatif 2. Baris yang kedua, 6 dikali 4, 0 dikali negatif 1. 0 dikali 5 ditambah 0 dikali negatif 2. Yang ini sama dengan 0, maka 6 dikali negatif 1, negatif 6. 0 dikali 5, 0. 6 dikali negatif 2, negatif 12. 6 kali 4, 24. Yang ini hasilnya adalah 0. Yang ini hasilnya 0, maka 6 dikali 5, 30. Apakah sama dengan ruas sebelah kanan? Matriks A dikali dengan matriks BC. Ini adalah matriks A. Sekarang kita kalikan matriks BC. 2 dikali 4 ditambah 0 dikali negatif 1. 2 dikali 5 ditambah 0 dikali negatif 2. Baris yang kedua, 1 dikali 4 ditambah negatif 3 dikali 1. 1 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 2. Maka ini sama dengan 0. 2 dikali 4, 8. Yang ini sama dengan 0. 2 dikali 5, 10. 1 kali 4, 4. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. 4 ditambah 3, 7. 1 kali 5, 5. Negatif 3 dikali negatif 2, 6. 5 tambah 6, 11. Ini adalah matriks A, yang ini adalah matriks BC. Kita kalikan. 1 dikali 8 ditambah negatif 2 dikali 7. 1 dikali 10 ditambah negatif 2 dikali 11. 3 kali 8 ditambah 0 kali 7. 3 kali 10 ditambah 0 dikali 11. 1 kali 8, 8 ditambah negatif 2 dikali 7, negatif 14. 8 ditambah negatif 14, negatif 6. 1 kali 10, 10 ditambah negatif 2 dikali 11, negatif 22. 10 ditambah negatif 22, negatif 12. 3 kali 8, 24, 0 kali 7, 0. Maka sama dengan 24. Yang ini sama dengan 0. 3 kali 10, 30. Ternyata hasilnya adalah sama. Maka perkalian bersifat asosiatif. Sifat yang kedua, sifat identitas. AI sama dengan IA sama dengan A. Misalkan ini adalah matriks A dan ini adalah matriks I-nya. Sekarang kita kalikan A dikali I. 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 0. 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 1. Untuk baris yang kedua, 1 kali 1 ditambah negatif 3 dikali 0.
1 kali 0 ditambah negatif 3 kali 1. Sama dengan 2 dikali 1, 2 ditambah 4 kali 0, 0. 2 ditambah 0, 2. Yang ini sama dengan 0, maka 4 kali 1, 4. Yang ini sama dengan 0, 1 kali 1, 1. Yang ini sama dengan 0, negatif 3 dikali 1, negatif 3. 2, 4, 1, negatif 3 itu adalah matrik A. Bagaimana kalau I dikali A? 1 kali 2 ditambah 0 dikali 1. 1 kali 4 ditambah 0 dikali negatif 3. Baris yang kedua, 0 dikali 2 ditambah 1 kali 1. 0 dikali 4 ditambah 1 dikali negatif 3. Yang ini sama dengan 0, 1 kali 2, 2. Yang ini sama dengan 0, 1 kali 4, 4. Yang ini sama dengan 0, 1 kali 1, 1. Yang ini sama dengan 0, 1 kali negatif 3, negatif 3. Ini adalah hasilnya, dan matrik ini sama dengan matrik A. Maka bersifat identitas. Sifat yang ketiga, sifat distributif. Kita buktikan yang ini. A dikali B plus minus C sama dengan AB ditambah atau plus minus AC. Misalkan ini adalah matrik A, B, dan C. Kita buktikan untuk ruas yang kiri, A dikali B ditambah C. Kita kerjakan B ditambah C terlebih dahulu. Matrik A tetap 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah negatif 1, 2. 0 ditambah 4, 4. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Setelah itu kita kalikan. 2 dikali 3 ditambah 0 kali 4. 2 dikali 2 ditambah 0 dikali negatif 1. Baris yang kedua, 1 kali 3 ditambah negatif 3 kali 4. 1 kali 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1. Yang ini sama dengan 0. 2 dikali 3, 6. Yang ini sama dengan 0. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3 ditambah negatif 3 dikali 4, negatif 12. 3 ditambah negatif 12, negatif 9. 1 kali 2, 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1, 3. 2 ditambah 3, 5. Maka ini adalah hasilnya. Bagaimana kalau yang ruas kanan, yaitu matrik A dikali B ditambah A dikali C. 2 dikali 2, 4 ditambah 0 kali 0, 0. 2 dikali 3, 6 ditambah 0 kali 1, 0. 1 kali 2, 2. Negatif 3 kali 0, 0. 1 kali 3, 3 ditambah negatif 3 kali 1, negatif 3. Untuk A dikali C, 2 dikali 1, 2, 0 dikali 4, 0. 2 dikali negatif 1, negatif 2, 0 dikali negatif 2, 0. 1 kali 1, 1, negatif 3 kali 4, negatif 12. 1 dikali negatif 1, negatif 1, negatif 3 dikali negatif 2, 6. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. 4 tambah 0, 4. 6 tambah 0, 6. 2 tambah 0, 2. 3 ditambah negatif 3, 0. Sedangkan yang AC, 2 tambah 0, 2. Negatif 2 ditambah 0, negatif 2. 1 ditambah negatif 12, negatif 11. Negatif 1 ditambah 6, 5. Ini kita jumlahkan. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah negatif 2, 4. 2 ditambah negatif 11, negatif 9. 0 ditambah 5, 5.
ternyata hasilnya adalah sama. Maka A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Begitu juga untuk pengurangan atau ruas yang sebelah kanan. A plus minus B dikali C itu sama dengan AC ditambah BC. Mari berpikir kritis. Apakah perkalian dua matrik bersifat komutatif? Jelaskan. Sifat komutatif AB sama dengan BA. Jika matrik A seperti ini adalah matrik B. Kita buktikan A dikali B. Jika matrik A dikali B, matrik A yaitu 2, 3, 0, 1. Kita kalikan dengan matrik B, 1, negatif 1, 4, negatif 2. 2 dikali 1, 2, ditambah 3 dikali 4, 12. 2 dikali negatif 1, negatif 2, 3 dikali negatif 2, negatif 6. 0 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali 4, 4. 0 dikali negatif 1, 0 ditambah 1 dikali negatif 2, negatif 2. Sama dengan 2 ditambah 12, 14, negatif 2 ditambah negatif 6, negatif 8. 0 ditambah 4, 4, 0 ditambah negatif 2, negatif 2. Maka ini adalah matrik AB. Sekarang kita buktikan untuk matrik BA. Matrik B 1, negatif 1, 4, negatif 2. Matrik A 2, 3, 0, 1. 1 dikali 2, 2 ditambah negatif 1 dikali 0, 0. 1 dikali 3, 3 negatif 1 dikali 1, negatif 1. 4 dikali 2, 8, negatif 2 dikali 0, 0. 4 dikali 3, 12, negatif 2 dikali 1, negatif 2. Sama dengan 2 ditambah 0, 2, 3 ditambah negatif 1, 2. 8 ditambah 0, 8, 12 ditambah negatif 2, 10. Maka ini adalah matrik BA. Ternyata hasilnya adalah tidak sama. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Maka dapat disimpulkan tidak bersifat komutatif. Demikian materi perkalian dua matrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.